Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Kali ini kita akan belajar mengenai modus operandi mafia pooling saham, atau bisa juga kita katakan bandar atau mafia di market primer. Kita akan belajar melalui artikel dan juga berita yang sebenarnya sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2020. Ya, kita akan baca sebuah artikel yang ditulis oleh Bapak Hamdi Hasyarbaini. Beliau adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BII pada periode 2015 sampai 2018. Beliau menuliskan sebuah artikel pada 21 Februari 2020 yang berjudul Membongkar Modus Operandi Mafia Pooling Saham. Dan artikel ini juga dimuat di beberapa berita seperti CNBC ya, dengan judul Masih ada mafia IPO di bursa, bagaimana mencegahnya, dan juga rupanya ada mafia IPO di bursa saham RI. Oke, kita akan pertama-tama membaca mengenai artikel yang ditulis oleh Bapak Hamdi ini. Ya, kita akan membedah, walaupun ini artikel 2020, tapi saya yakin kita dapat belajar banyak hal dari artikel yang beliau tulis ini. Ya, oke, mari kita mulai. Artikel dengan judul Membongkar Modus Operandi Mafia Pooling Saham. Ya, rasanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa di setiap pasar pasti ada bandar atau mafianya. Tak terkecuali di pasar modal. Ya, kalimat pertama ini adalah kalimat yang menurut saya cukup relevan dan juga kurang diketahui oleh investor-investor retail. Jadi ini adalah sebuah fakta yang mau nggak mau setiap investor retail yang masuk ke bursa saham, ke pasar modal harus menyadarinya. Bahwa seperti di pasar-pasar lainnya, pasar modal pun pasti ada bandar atau mafianya. Ya, ini bukan saya yang katakan, tapi ini dikatakan di dalam artikel Bapak Hamdi Hasyarbaini, di mana beliau adalah direktur dari pengawasan transaksi dan kepatuhan BII. Ya, jadi beliau sendiri menyadari hal ini. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang baru mungkin masuk ke pasar modal, teman-teman harus paham hal ini dan menyadari hal ini. Bahwa ada pihak yang namanya bandar atau mafia di pasar modal. Jadi teman-teman harus betul-betul belajar, harus betul-betul mengerti apa yang teman-teman lakukan di dalam trading. Ya, agar teman-teman tidak rugi atau kalah dimakan oleh pemain-pemain besar di luar sana. Nah, di pasar modal juga ada bandar atau mafia yang beroperasi mulai saat perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik di pasar perdana melalui proses penawaran umum perdana atau IPO, atau kita bisa bilang ini di masa book building, sampai saat saham tersebut diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder, ya, atau pasar yang kita sudah bisa mentransaksikan saham tersebut. Nah, untuk membedakan, saya menggunakan istilah mafia pooling untuk mereka yang beroperasi di pasar perdana dan bandar saham untuk mereka yang beroperasi di pasar sekunder. Ya, jadi intinya sama. Ada bandar atau mafia di pasar modal. Ada yang bergerak mulai saat pasar primer, yaitu masa book building, dan juga pada masa pasar sekunder, atau ketika sahamnya sudah bisa ditransaksikan. Ya. Namun, satu pihak juga bisa berperan ganda. Bisa jadi pihak tersebut menjadi mafia pooling di pasar perdana, sekaligus menjadi bandar saham di pasar sekundernya. Oke? Nah, ini harus kita pahami. Nah, beliau juga sebenarnya dikatakan di sini sudah pernah menulis artikel yang berjudul Memahami Modus Operandi Bandar Saham yang dimuat di harian ini pada tanggal 21 Januari 2020. Ya, kalau artikel ini dibuat 21 Februari ya, 1 bulan setelahnya. Nah, kita akan membahas mengenai modus operandi mafia pooling saham yang ditulis oleh Pak Hamdi dalam artikel ini. Ya, oke, kita hapus dulu. Ya, jadi apa itu mafia pooling? Ya, sebelum membahas mafia pooling, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pooling. Istilah pooling digunakan dalam penjatahan saham saat IPO. Bagi teman-teman yang
mau membeli saham-saham IPO, sebaiknya teman-teman mempelajari bagaimana mekanisme pooling ini. Jadi pada penjatahan saham bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penjatahan pasti atau namanya fixed allotment, dan juga penjatahan terpusat atau pooling allotment. Teman-teman bisa mengetahui hal ini dengan membaca prospektus saham yang akan IPO. Misalnya saja saham Goto yang akan IPO. Teman-teman bisa baca di sana apakah mereka melakukan fixed allotment atau pooling allotment dan berapa persen jatahnya. Itu bisa dilihat di file atau dokumen prospektusnya. Mengacu pada peraturan nomor 9 A7, penjatahan pasti adalah mekanisme penjatahan efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan efek. Kemudian, penjatahan terpusat atau pooling allotment adalah mekanisme penjatahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan efek atau pooling, kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa dalam hal setelah dilakukan alokasi untuk penjatahan pasti, terdapat sisa efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan harus mengikuti ketentuan yaitu secara proporsional untuk efek yang tidak dicatatkan di bursa efek atau dengan cara diundi untuk efek yang dicatatkan di bursa efek. Nah, mafia pooling adalah satu atau kelompok orang yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan sebanyak-banyaknya saham hasil penjatahan atau pooling tersebut di masa book building. Jadi ini yang pernah saya singgung juga sebelumnya, bahwa periode distribusi atau periode bandar menjual sahamnya ke retail bisa terjadi tidak hanya pada market sekunder, tapi bisa juga terjadi pada market primer, yaitu pada fase book building. That's why saya mengatakan kemarin, ketika kita mau mengikuti saham IPO, kita harus lihat pada tanggal penjatahannya. Kita lihat, apakah retail-retail sudah mendapatkan jatah barangnya atau tidak. Jika sebagian besar retail sudah mendapatkan barang atau saham sesuai pesanannya pada masa book building, dapat kita pastikan atau dapat kita asumsikan bahwa distribusi dari market maker ke retail sudah terjadi sejak masa book building atau sejak market primer. Nah, itu hal yang penting untuk kita ketahui. Kemudian, kita baca lanjut bagaimana modus operandinya. Nah, teman-teman yang mungkin senior-senior sudah lama di pasar modal Indonesia sejak awal 90-an, tentu pernah menyaksikan pemandangan di mana ratusan orang berbondong-bondong untuk mengikuti antri membeli saham IPO. Apakah orang-orang itu benar-benar investor? Sebagian mungkin iya, tetapi sebagian besar merupakan joki atau orang-orang bayaran mafia pooling yang dipinjam KTP-nya untuk didaftarkan sebagai pemesan saham IPO. Nah, kenapa harus meminjam KTP orang lain? Karena saat itu alokasi hasil penjatahan atau poolingnya dilakukan berdasarkan KTP. Sehingga semakin banyak KTP yang berhasil dikumpulkan, maka semakin banyak saham yang diperoleh oleh mafia pooling tersebut. Dan semakin besar keuntungan ketika nanti mereka menjualnya di pasar sekunder. Ya. Itu yang terjadi di zaman tahun 90-an. Nah, saat ini alokasi saham, penjatahan, pooling tidak lagi berdasarkan KTP. Tapi bukan berarti mafia pooling tidak lagi ada. Bahkan dengan dimungkinkannya alokasi penjatahan pooling yang tadi kita baca ya, sekarang metodenya adalah proporsional. Ya, jadi bahkan praktek mafia pooling semakin dimudahkan. Beliau mengatakan justru dengan proporsional, pooling secara proporsional, praktek mafia pooling semakin dimudahkan. Ya, sekarang kita lihat lanjutannya. Bagaimana modus operandinya? Jadi dalam penjatahan menjalankan aksinya, mafia pooling ini bekerja sama dengan oknum penjamin emisi efek atau PEE dan juga oknum Biro Administrasi Efek atau BAE. Nah, oknum PEE ini menginfokan IPO yang dinilai bagus kepada mafia tersebut.
Sementara oknum BAE bertugas menginformasikan realisasi pemesan yang masuk untuk penjatahan terpusat. Nah, dengan mengetahui informasi jumlah pemesanan pooling yang masuk, mafia pooling bisa mengukur seberapa besar dana yang disediakan untuk melakukan pemesanan atau istilahnya melakukan pengeboman, supaya saat alokasi bisa memperoleh saham sebanyak-banyaknya. Ya, karena tadi sesuai proporsi, ya, sesuai poolingnya sesuai proporsi, maka nanti ketika seluruh pemesan sudah dikumpulkan pemesanannya, kemudian saham yang tersedia akan dibagikan sesuai persentase dari masing-masing orderan tersebut. Misalnya sahamnya hanya ada 10, misalnya hanya ada 10 saham. Anggaplah 10 lot, misalnya 10 lot. Dan kemudian ada orang yang order atau melakukan penawaran 10 juta. Kemudian ada orang lain memberikan penawaran 10 juta dengan harga yang sama, dia memberikan uang untuk penawaran seharga sebanyak 10 lembar. Ya. Kemudian ada orang lain meminta sebanyak 1 lembar dan 4 lembar. Maka nantinya ini akan dibuatkan presentase untuk dibagikan sesuai persentase penawaran yang mereka sudah berikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mafia pooling ini akan menyasar saham-saham yang penjatahan terpusatnya sangat kecil dan bersifat pasti. Misalnya maksimum 1% dari nilai IPO. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai EIPO ya. Kita akan bahas mengenai EIPO. Apa yang dilakukan oleh EIPO agar untuk mencegah atau meminimalisir dari terjadinya mafia pooling ini. Ya, atau IPO ini lazim dikenal sebagai IPO strategik ya, pada kejadian-kejadian ini karena pelaku pasar menyebutnya IPO bohongan karena hanya dikuasai oleh segelintir investor saja. Ada 2 alasan kenapa mafia pooling menyasar saham seperti itu. Pertama karena saham yang disediakan untuk investor retail melalui penjatahan terpusat hanya sedikit. Artinya apa? Artinya pada masa ini investor retail tidak mendapat barang atau belum terjadi distribusi. Ya. Distribusinya belum ada. Maka mafia pooling tidak memerlukan dana besar untuk bisa jadi mayoritas di penjatahan terpusat. Ya, ketika mereka mendapatkan sebagian besar efek di sini, maka mereka lebih mudah untuk menaikkan harganya pada market sekunder. Nah, ketika harganya naik di market sekunder, di sana mereka melakukan distribusi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kemudian kita lihat yang kedua, ya, yang kedua mereka beranggapan dan beberapa memang terbukti karena saham IPO dikuasai, ini yang tadi saya jelaskan ya, karena saham IPO dikuasai oleh investor strategik, maka harga saham tersebut akan naik tajam saat diperdagangkan di bursa karena harga dikendalikan atau dinaikkan oleh investor strategik. Ya, ini yang sering kita lihat pada saham-saham yang baru IPO, di mana ketika saham ini belum terjadi distribusi atau saham-saham pre-IPO-nya dikuasai oleh segelintir orang saja atau namanya investor strategik, maka mereka akan dengan mudah mengendalikan atau menaikkan harga sahamnya di market sekunder nanti. Seperti itu. Mafia pooling tinggal menikmati kenaikan harga yang telah diatur oleh investor strategik yang ada kalanya bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat. Bayangkan, bisa arah berkali-kali hingga harganya mencapai 2 atau 3 kali lipat harga perdananya. Setelah keuntungan dirasa cukup, maka mafia pooling segera menjual sahamnya di market sekunder dan kemudian melakukan hal yang sama pada IPO berikutnya. Tentunya ini berdasarkan info dari oknum PEE. Ya, sebaliknya mafia pooling tidak berminat dengan saham-saham IPO yang penjatahan terpusatnya besar, apalagi terbuka, misalnya minimum 1%. Alasannya apa? Karena mereka kesulitan menghitung dana yang harus dikeluarkan untuk bisa melakukan pengeboman yang tadi. Dan juga tidak yakin investor strategik bisa mengendalikan atau menaikkan harga apabila porsi saham pooling lebih besar. Ya, ini artinya apa teman-teman? Artinya, jika saham ini sudah didistribusi,
sudah distribusi pada book building atau pada market primer, mereka dalam kata lain tidak ada kepentingan untuk menaikkan harganya pada market sekunder. Karena mereka sudah distribusi, barangnya tinggal dikit ya, mereka nggak butuh lagi menjual barangnya. Berbeda ketika stoknya atau supply-nya mereka kuasai, maka mereka akan dengan mudah menaikkan. Yang pertama, mereka akan dengan mudah menaikkan atau menggerakkan sahamnya di market sekunder. Yang kedua, mereka harus menaikkan harganya untuk mendapatkan keuntungan dan juga bisa menjual saham-saham yang mereka miliki kepada investor retail di market sekunder. Tentunya jika saham ini tidak naik, maka tentu investor retail tidak akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Jadi mereka harus membuat saham ini menarik agar investor retail tertarik dan mau membeli saham-sahamnya dari mereka. Saya harap teman-teman bisa paham sampai sini ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita melihat pada masa penjatahan apa yang terjadi. Apakah investor retail mendapat barangnya atau tidak? Mendapat barang pesanannya atau tidak? Jika sudah terjadi distribusi pada masa market primer, ya sudah, ya kita bisa lihat, tinggalkan aja sahamnya karena tidak ada kepentingan untuk turunkan harga lagi. Karena yang punya investor retail, mereka nggak bisa turunkan harga atau mengontrol pergerakan harga. Tidak bisa mengendalikan. Sebaliknya, jika belum terjadi distribusi atau investor retail tidak mendapat jatah atau mendapat jatah hanya sedikit dari pesanannya, maka tentunya supply ini masih dikuasai oleh sebagian besar investor strategiknya. Dan mereka ini, market maker, bisa mengontrol atau mengendalikan, menaikkan harga sahamnya di market sekunder. Sehingga nantinya investor retail akan tertarik dengan pergerakan saham tersebut dan mau membeli saham-saham yang nanti akan mereka jual. Ya, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya. Semoga juga bisa menjadi bekal untuk teman-teman jika ingin membeli atau mengikuti book building saham-saham yang baru IPO. Ini menjadi hal-hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan untuk menentukan apa yang strategi yang akan teman-teman gunakan. Oke, kita akan lanjut. Di samping itu, ya, mafia pooling sendiri tidak yakin bisa mengendalikan harga karena kepemilikan tersebar ke banyak pihak. Ya, ini yang tadi saya katakan. Jika sahamnya sudah distribusi, artinya sahamnya sudah tersebar ke banyak pihak, maka mafia pooling tidak yakin bisa mengendalikan harganya. Bagaimana mafia pooling bisa melakukan penguasaan atas saham hasil penyataan pooling? Ini dia sama seperti yang tadi ya. Jika sahamnya sudah tersebar ke investor retail, ya mereka nggak akan bisa mengendalikan sahamnya karena sudah tersebar. Dan juga mereka sudah nggak ada kepentingan besar untuk mengontrol pergerakan harganya. Mereka pertama-tama mencari informasi kepada oknum BAE mengenai jumlah pemesanan yang masuk untuk penjatahan terpusat. Berbekal informasi tersebut, mereka melakukan pengeboman dengan memasukkan pemesanan beberapa kali lipat dari pemesanan yang telah masuk. Karena alokasi dilakukan secara proporsional. Jadi mereka harus memberikan order atau bid yang besar sehingga proporsi mereka menjadi besar dan mereka mendapatkan jatah saham yang lebih besar juga. Contohnya, jika ditawarkan 5 miliar saham seharga 100 per saham dengan alokasi 99% untuk penjatahan pasti atau fixed allotment dan 1% untuk penjatahan terpusat atau pooling allotment. Dengan demikian, untuk penjatahan terpusat hanya tersedia 50 juta saham senilai 5 miliar, karena 1% saja ya. Berdasarkan bocoran informasi dari oknum BAE, pesanan yang masuk untuk penjatahan baru 1 miliar. Nah, mengetahui hal ini, mafia pooling akan melakukan pengeboman dengan memasukkan pesanan senilai 5 miliar. Dengan demikian, mafia pooling akan mendapat jatah 41,6 juta atau 5 per 6. Yang 5 per 6 karena presentasinya mereka pesan 5, sedangkan totalnya yang sudah order adalah 6. Jadi 5 per 6. Ya, ini namanya proporsi. Ya, dihitung bagaimana proporsi mereka terhadap keseluruhan pesanannya. Kuenya dibagi berapa? Ini kuenya. Ya. Jika order mereka besar, tentu mereka akan dapat jatah dalam jumlah yang besar juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, bahkan untuk memperoleh saham dalam jumlah yang jauh lebih besar, mafia pooling bisa memasukkan pemesanan sampai senilai 50 miliar. Kita bayangkan ya, kalau 50 miliar, pernya kan nanti jadi besar ya. 50, sedangkan pesanan yang lain baru 1 miliar. Jadi totalnya 50 per 51 miliar. Ya, 50 per 51 dari 50 juta saham. Jadi mereka menguasai 49,02 juta saham, sementara investor lain hanya mendapatkan 980 ribu saham. Itu mekanisme pooling dengan proporsi. Ya, seperti itu. Tidak heran, akibat ulah mafia pooling ini, investor retail sulit mendapatkan saham IPO. Padahal tujuan IPO sesungguhnya adalah mengikut sertakan sebaik mungkin investor retail dalam kepemilikan saham. Ini artinya apa, teman-teman? Investor retail sulit mendapatkan saham IPO. Artinya, yang tadi saya jelaskan, pada masa penjatahan, investor retail tidak dapat barang. Ya, investor retail tidak dapat barang. Karena inilah yang terjadi. Nah, jika mereka mendapat barang, ya, anggap saja, ini kan yang terjadi seperti ini. Jika kebalikannya terjadi, mereka mendapat banyak barang, artinya barang-barang ini sudah terdistribusi ke investor retail, maka sudah terjadi distribusi. Sehingga tidak ada kepentingan lagi ketika memasuki market sekunder untuk mereka membuat harganya menarik. Seperti itu. Kita lanjut. Dan bagaimana memberantas mafia pooling ini? Memberantas mafia pooling bisa jadi bukan pekerjaan yang mudah. Karena namanya mafia pasti selalu menemukan cara baru untuk mencapai tujuannya. Hal yang dapat dilakukan hanya mempersempit ruang gerak mereka. Dalam kata lain, kita bisa anggap bahwa ya mafia pooling ini akan dan selalu akan ada di bursa kita. Yang dapat dilakukan oleh regulator hanyalah mempersempit ruang gerak mereka. Salah satu caranya adalah electronic book building atau yang sudah kita kenal sekarang dengan e-IPO. Nah, artikel ini ditulis tahun 2020 di mana e-IPO masih digodok ya, baru di launch. Tapi sekarang sejak 2021 awal semua IPO sudah berdasarkan menggunakan sistem e-IPO. Nah, sehingga kita baca di sini saya hapus dulu. Nah, kita bisa baca di sini ya. Jadi, syaratnya harus memiliki SID, RDN, SRE, dan diatur khusus alokasi penjatahan terpusat retail 100 juta maksimal. Ya, ditetapkan oleh OJK alokasi untuk penjatahan terpusat dan penjatahan terpusat retail, serta keharusan untuk menyesuaikan alokasi untuk penjatahan pasti dalam hal terdapat kelebihan pemesanan untuk penjatahan terpusat. Jadi, dengan beberapa perubahan mendasar itu diharapkan makin mempersempit, bukan menghilangkan ya, karena seperti tadi dikatakan, mereka selalu mempunyai cara-cara baru. Misalnya dengan e-IPO, apakah masih bisa ada? Apakah masih ada mafia pooling ini? Kita harap sudah berkurang ya, karena diminimalisir. Tapi ya seperti tahun 90-an tadi, di mana mereka mengumpulkan KTP orang yang banyak ya, KTP banyak orang untuk joki, untuk disuruh antri beli saham IPO. Nah, seperti sekarang, bisa juga terjadi hal yang sama seperti dulu. Mereka mengumpulkan SID atau RDN orang-orang yang banyak dengan jatah 100 juta. Ya, misalnya mereka dapat 200 orang. Nanti kan mereka bisa dapat 200 dikalikan 100 juta. Ya, bisa dapat 20M. 20M dari 200 orang tersebut. Ya, dipinjam SID-nya atau rekening nasabahnya. Ya, jadi diharapkan makin e-IPO ini diharapkan dapat makin mempersempit peluang terjadinya kong kali kong antara oknum BAE dan PEE dengan mafia pooling. Dengan kata lain, rencana penerapan SPU ini sejalan dengan semangat IPO, yaitu memperbesar partisipasi publik dalam kepemilikan saham. Penulis adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI,
periode 2015 sampai 2018, Bapak Hamdi. Ya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari berita ini atau artikel yang ditulis beliau ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa sebentar saya hapus dulu. Ya. Yang pertama, kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari adalah dalam setiap market, dalam setiap pasar, termasuk pasar saham, ada bandar atau mafianya. Ya, ini yang satu hal yang harus teman-teman sadari. Yang kedua adalah, pada proses IPO, kita harus melihat apa yang terjadi pada market primer untuk menentukan, memprediksi apa yang akan terjadi pada market sekunder. Apakah pada market primer ini sudah terjadi distribusi atau belum? Ya, karena ini akan menentukan bagaimana pergerakannya nanti di pasar sekunder. Kita menantikan IPO saham Gotoh nanti pada tanggal 31 Maret akan dilakukan penyetahan. Kita lihat infonya, bagaimana kondisinya, apakah sudah terjadi distribusi atau belum. Dengan begitu kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana pergerakannya di market sekunder nantinya. Kemudian kita lihat IPO yang sudah diberlakukan oleh BI dan juga OJK diharapkan dapat mengurangi praktek dari mafia pooling ini. Namun, ini cara hanya untuk meminimalisir atau mempersempit ruang gerak mereka. Hanya mempersempit, tapi tentu tidak dapat membasmi secara tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman, dan kita harus teliti melihat, membaca setiap prospektus saham-saham yang akan IPO untuk membuat keputusan trading kita yang benar. Ya, kemudian artikel ini juga dimuat di berita CNBC yang tadi saya sudah jelaskan ya. Masih ada mafia IPO di bursa, bagaimana mencegahnya? Mencegahnya dengan tadi, IPO yang sudah diterapkan hingga saat ini. Jadi OJK menjelaskan, IPO ini diharapkan bisa diimplementasikan tahun 2020 kemarin dan juga sudah diimplementasikan sampai saat ini, dan diharapkan bisa menghindari distribusi saham yang tidak merata antara investor retail dan institusi. Ya, bagi kita yang memahami proses IPO ini, kita harus lagi-lagi poin yang pertama paling penting adalah melihat bahwa apa yang terjadi di market primer, distribusi atau tidak, itu penting untuk melihat pergerakan sahamnya di market sekunder. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi ini aturan mengenai IPO, teman-teman bisa baca detailnya. Kemudian ini tadi ya, ada alokasi efek untuk penyetahan terpusat IPO. Untuk pooling tadi, ya sekarang sudah dibuat aturan presentasinya. Contohnya, jika IPO value-nya kurang dari 250 miliar, maka presentasi alokasi efeknya untuk pooling allotment-nya minimal 15 miliar. Jika IPO-nya di atas 1 triliun, maka presentasi alokasi IPO-nya minimal 2,5%. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan dalam komentar di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share dan subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan edukasi kepada teman-teman investor di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.